Tapi kalau saya pribadi, misalnya saya berikan uang nih kepada istri. Walaupun saya letih nih, seharian dakwah, ngurus juga bisnis. Pulang ke rumah, kalau saya lihat istri lagi makan, anak-anak lagi makan, mereka senang, rumah nyaman, capek saya hilang. Dan saya tidak merasa terbebani dengan uang yang sudah saya kasih. Malah saya lebih semangat kerja. Benar nggak itu? Cuma 3 orang lagi. Berarti yang lain belum pernah nafkahi keluarganya nih. Kalau saya begitu. Itu jiwa laki-laki secara umum. Makanya kenapa antum selalu semangat mau kerja? Karena antum pulang rumah antum lihat istri antum makan, mereka tidur nyaman, anak-anak sehat. Kita jadi semangat lagi kerja kan? Ini nggak terjadi pada perempuan, beda. Kalau perempuan sudah pegang uang, punya income, untuk mengeluarkan itu nggak mudah. Ya. Makanya yang sering kasih hadiah, suami, bukan istri kasih. Kalau yang sudah lama menikah sini coba tanya. Siapa yang sudah 10 tahun, 15 tahun nikah? Coba tanya, pernah nggak istrinya kasih hadiah dia? Dihitung jari. Ya. Tapi kalau dia ditanya, pernah nggak kasih hadiah? Hampir setiap pulang bawa hadiah. Emang sudah begitu kejiwaannya. Itulah hikmahnya. Kenapa perempuan yang dikasih? Karena kalau selama dia minta dan dikasih, dia akan patuh. Selama dia punya income ini jadi masalah. Kecuali memang dari awal dia wanita karir. Itu beda. Antum sudah tahu dia punya income, dia punya pekerjaan berbeda. Dan antum sudah tahu, berarti mengimbangin posisi dia. Tapi kalau dia tadinya tidak punya apa-apa, ini masalah ini. Saya pernah cerita kan tetangga kami. Semoga Allah berikan jalan keluar. Waktu itu sekali konsultasi, habis itu sudah tidak pernah saya ketemu lagi. Ya. Datang habis sholat duhur dia bilang, seorang ikhwah, Ustaz, sambil berkaca-kaca matanya, boleh nggak saya konsultasi? Boleh, silakan. Tunggu ikhwah dulu keluar semua dari masjid, selesai baru dia ngomong. Ustaz, ana dulu 4 tahun berumah tangga bahagia sekali. Nggak ada masalah. Alhamdulillah punya anak 2 kalau nggak salah, seingat saya. Habis itu istri saya bilang begini, bisa nggak? Saya juga kerja, kebetulan istrinya sarjana. Terus suami tanya, tujuannya apa? Ya supaya nanti income kita berdua disatukan, biar kita pindah ke rumah, kita bisa cicil rumah, dan ini kan mereka ngontrak, kita bisa beli kendaraan. Niatnya baik awalnya, gitu kan? Maka dia bilang, Ustaz saya izinkan, ya udah. Qadarullah istrinya dapat jabatan lebih bagus, income-nya lebih bagus. Dia bilang semenjak bekerja Ustaz berubah total semua. Sering emosional, anak-anak terbengkalai, pulangnya malam. Sudah tidak lagi, itu saya 3 sudah masalah. Tambah tidak bisa melayani biologi sudah. Bahasakan sama saya kalau saya mendekati Ustaz udah capek. Nah, karena memang bukan alam mereka untuk bekerja. Kalau antum sudah banting tulang segala macam nggak masalah. Pulang istri sudah dandan antum masih siap layani. Kalau dia belum tentu. Emang begitu. Ya, fitrahnya begitu. Maka dia bilang sampai pada tingkat akhirnya jalan sama teman-teman laki-laki kantornya. Saya nasihatin malah marah, udah kalau kau nggak terima sudah kita cerai saja coba. Karena sudah punya income, tadinya nggak ada income. Itu bahayanya. Kan gitu. Jadi coba kita buat rumah tangga kita teman-teman, rumah tangga yang sudah biasa bersyukur dengan apa yang ada. Setiap kita ada kesempatan makan, ajak ngobrol istri. Alhamdulillah ini nikmat Allah, kita syukuri sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki, doain saya, gitu-gitu. Ya, supaya bisa difahami. Baik, syukuran barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari sosial media Ustaz. Pertanyaan pertama dari hamba Allah, Akwat 27 tahun dari Bogor. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustaz. Jika suami tidak sholat, tidak ada keinginan untuk belajar ngaji, belajar agama ataupun ikut kajian. Namun suami tidak perhitungan masalah uang dan mau membantu pekerjaan rumah dan anak. Apakah saya harus bertahan atau bagaimana sarannya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Kalau ukhti yang bertanya ini sudah tahu dari awal, memang suaminya begitu ya. Bukan waktu saat dia melamar atau awal nikah dia tunjukkan dia sholat terus tiba-tiba ketahuan dia nggak sholat, itu lain. Itu berarti dia menipu. Menipu ini sudah jelas nggak apa-apa, terbuka pintu untuk dia nasihatin tidak mau bisa cerai. Tapi kalau dari awal suami istri dua-duanya jauh dari agama. Ini sering terjadi sekarang di alam ikhwah akhwat kita ya. Misalnya suaminya rajin sekali ikut kajian sampai bertambah imannya dan semangat sekali untuk menerapkan sunnah. Istrinya nggak pernah diajak. Istrinya jauh. Maka selalu makin lama makin jauh perbedaannya dan makin sering ada gesekan. Atau terbalik. Istrinya ikut kajian, suaminya nggak pernah diajak sama sekali. Maka terjadi clash. Nah ini kalau terjadinya perubahan dalam diri kita justru setelah kita menikah, sebelumnya kita sama aja lah. Mungkin ukhti ini mungkin
Maaf saya tidak kenal tapi belum berhijab, sholatnya pun masih jarang. Tapi sekarang ikut kajian sudah mulai berubah, tapi suaminya belum, kami sarankan bersabar. Kalau ini sabar aja. Karena memang ini prosesnya. Sudah 1 poin dia tidak perhitungan dalam nafkah. Alhamdulillah, bagus. Dan nanti cara menasihatin suami lihat skala prioritas. Sekarang dari tadi hal-hal yang disebut itu, yang saya lihat ini sholat. Sholat ini ya. Maka fokus ke sholat dulu, jangan tumpah tindihkan. Ajak dia sholat bersama-sama, bisa nggak imami saya sesekali. Nggak usah buru-buru. Nggak usah dulu bilang kamu ke masjid aja seperti laki-laki lain. Nah seperti ikhwah lain itu teman saya suaminya begini. Itu laki-laki paling nggak suka tuh dibanding-bandingkan sama laki-laki lain gitu ya. Jadi ukhti jangan membanding-bandingkan. Tapi coba misalnya di rumah aja dulu. Bisa nggak imami saya sholat gitu kan. Saya mau sholat, satu sholat aja 1 hari. Nggak apa-apa. Misalnya dia bisanya sholat isya. Udah temani aja dulu. Karena ini orang kan belum sholat. Ya kan gitu. Mungkin nanti saya belum tahu caranya, ya udah nanti kita sama-sama belajar. Nggak usah ditekan, nanti besok enak banget kemarin sholat berjamaah, bisa nggak temani lagi? Pelan-pelan aja, terus sambil doakan, maka itu bisa. Insya Allah dengan itu bisa ya, tidak ada masalah. Dan coba tawasul dengan amal soleh selain doa, misalnya bersedekah, minta orang tua atau mertua doakan, ini semua hal yang baik. Ya. Di kota Madinah dulu ada satu wanita terkenal kesolehannya. Kemudian orang tuanya nikahkan sama satu laki-laki yang masih jauh dari agama. Kemudian dia menjalankan kena bakti sama orang tuanya. Subhanallah dalam 3 bulan karena dia santun, ramah, menasihatin suaminya. Suaminya berubah total setelah 3 bulan. Menjadi orang yang rajin ke masjid dan segala macam. Karena kelembutan sang istri. Dan juga doanya ya. Oke, Taib. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya dari Noviani, perempuan 29 tahun dari Jogja dengan nomor belakang 2016. Pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika salah satu keluarga kami ada yang ucapannya sering menyakitkan, mencela dan sombong, sedangkan beliau adalah orang yang rajin sholat, ibadah sunnahnya tidak pernah ditinggalkan, dan rajin membaca Al-Quran, tapi dia temperamen Ustaz.